Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devloren Abiu dari jurusan Teknik Informatika. Di sini di kesempatan ini saya akan membahas tentang kegiatan PBAK kemarin ya guys. Yang pertama itu di hari pertama di tanggal 31 ya. Resume PBAK yang pertama yaitu jadi kegiatan PBAK kemarin diikuti mahasiswa baru sebanyak 3.700-an ya, 3.704 apa 5 kalau nggak salah. Dan ada beberapa angkatan 2020 yang belum lulus sebanyak 43 orang. Tahun ini siswa-siswa baru sebanyak 3.000 itu terbagi di 7 fakultas yang ada di UIN Malang. Lalu di materi yang pertama kita akan membahas akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malang terdiri dari 7 fakultas ya guys. Seperti yang saya sebutkan, terdiri dari Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Jadi di UIN Malang ini sedang digalakkan kayak memperbanyak event gitu guys. Memperbanyak event, meningkatkan kualitas mahasiswa itu. Lalu UIN Malang ini juga memadukan antara ilmu akademik yang ilmu umum ya dengan ilmu agama Islam ya, untuk membentuk karakter dari mahasiswa UIN. Perkuliahan di UIN berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS, kurang lebihnya seperti itu, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda ya. Itu tahap wisuda, itu tahap terakhir ya. Masa perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Jadi setiap prodi itu beda-beda ya. Ada beberapa mata kuliah yang termasuk lintas jurusan ya, seperti bahasa Arab gitu ya. Lalu pada tahun 2021 ini mahasiswa baru semester 1 itu melakukan kegiatan pembelajaran secara online ya, karena kita sedang mengalami pandemi corona ini ya. Jadi semester 1 kita online, dan untuk semester 2 nya kita belum tahu karena surat keputusan belum keluar ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, mahasiswa baru di UIN harus tampil dengan style kita, maksudnya yaitu dengan style khas dari UIN Malang yang berpenampilan islami, baik dari dalam maupun luar ya. Maksudnya dari luar itu penampilan kita, dari dalam itu hati. Jadi hati kita itu harus bersih, itu tidak ada noda-noda, maksudnya tidak ada kayak dendam atau apa, itu enggak ada ya. Lalu dan UIN, mahasiswa baru di UIN Malang, bukan mahasiswa baru ya mas, untuk semuanya ya, harus memiliki mental dan spiritual yang kuat, yang bagus. Dan
Orang yang memiliki mental spiritual yang bagus itu pertama berpikir ilmiah, yang kedua berperilaku islami, yang ketiga mahasiswa kreatif. Nah, jadi itu berpikir ilmiah itu maksudnya apa? Kita harus melandasi pikiran kita dengan pendidikan umum dan agama, jadi dipadukan gitu ya. Dan untuk berperilaku Islam yaitu seperti halnya kita menjaga sikap, menjaga penampilan di depan umum ya. Dan menjadi mahasiswa yang kreatif itu kita dapat mengembangkan kayak berbagai macam pemikiran atau apa gitu, kayak seumpama kita bikin kerajinan dari barang bekas itu sudah termasuk kita kreatif. Karena apa? Kita mengembangkan kreasi dari bahan yang bekas, limbah ya, menjadi sesuatu, itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Itu yang dimaksud mahasiswa kreatif. lulusan UIN Malang juga tidak hanya sekedar lulus ya dan menjadi ustadz, tidak, tapi juga bisa menjadi yang lainnya seperti passion kita. Ada yang menjadi pemerintah, anggota pemerintah, ada juga yang menjadi guru, pengusaha, dan yang lainnya. Jadi seperti itu. Lalu lanjut ke hari kedua, tanggal 1 ya, resume PPAK hari kedua. Yang pertama dijelaskan yaitu DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa ya, yang sekarang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan farmasi dan wakilnya Ahmad Fawaid dari jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas yang memiliki fungsi 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas dari DEMA sendiri yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA, yaitu Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan. Lalu yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Jadi ibaratnya itu DEMA itu kayak apa ya, organisasi di kampus kita di UIN Maulana Malik Ibrahim yang kayak berfungsi itu kayak melakukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan seperti halnya kayak bakti sosial dan kayak vaksinasi ya. Vaksinasi kan sedang digalakkan. Jadi yang koordinasi yaitu DEMA sendiri. Lalu selanjutnya ada SEMA yang sudah kita singgung tadi. SEMA adalah Senat Mahasiswa, jadi tingkatannya di atasnya DEMA ya. Sekarang SEMA diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatifnya ya, jadi yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Jadi ibaratnya kayak gimana ya, kayak DPR-nya universitas itu, DPR-nya universitas itu ya guys. Lalu tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA. Nah, jadi SEMA itu di atasnya DEMA ya. Lalu memberikan persetujuan setiap kegiatan
memberikan pengesahan setiap laporan, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN, mengawasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan merancang penetapan peraturan di UIN. Lalu Senat juga memiliki wewenang ya. Di antaranya adalah membentuk undang-undang. Jadi yang membuat peraturan itu SEMA, yang dibahas dengan Presiden BEM. Ya, jadi dibahas kayak badan eksekutifnya universitas, jadi dibahas bareng tentang undang-undang yang akan dibentuk gitu ya. Menampung berbagai aspirasi dari mahasiswa, memberikan mandat dan pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DEMA, dan menerima dan membahas usulan PU yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti serta dalam pembahasannya. Nah, jadi seperti itu wewenang dari SEMA. Lalu di sini juga ada UKM. UKM ini dibagi menjadi banyak banget, menjadi banyak. Yang pertama itu ada UKM Menwa. Jadi UKM Menwa itu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A. Nasution di Jabar, yang berfungsi untuk mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan yang lainnya. Jadi Menwa itu kayak yang membantu TNI Polri dan juga rektor gitu ya. Menwa latihannya seperti kayak lempar pisau, menembak, dan bela diri kayak karate itu. Jadi kayak pengamanan lah ya. Lalu selanjutnya ada UKM Pramuka. Jadi UKM Pramuka seperti di SD, SMP, SMA kita dulu ya. Jadi di sini juga ada Pramuka. Lalu selanjutnya ada UKM PMI, yang dimana ini bergerak di bidang kesehatan ya, PMI. Bukan kesehatan tok ya, kayak kemanusiaan gitu ya, kekeluargaan, terus manfaatnya gitu ya, palang merah. Maaf, terus terang saya agak grogi. Saya juga belum terlalu menguasai materinya ya guys ya. Lalu kita lanjutkan, yaitu ada UKM GGB, yaitu Gema Gita Bahana. Jadi UKM GGB ini ya bergerak di bidang pengembangan bakat mahasiswa di bidang suara gitu ya. Jadi kayak olah vokal, padusa. Gampangnya kita nyebutnya padusa, paduan suara. Jadi seperti itulah pengibaratkannya buat saya ya. Terus ada UKM SR, Seni Religi. Seni Religi maksudnya itu lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islami. Seni Islami itu seperti hadroh ya, hadroh sholawatan itu loh ya, sholawatan, terus ada pemain banjarinya gitu, seperti itulah. Terus kayak kaligrafi, qiraah ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada UKM teater. UKM teater itu kayak drama. Jadi kita dilatih untuk berperan, memerankan sesuatu ya, memerankan suatu tokoh. Lalu selanjutnya ada UKM Mapala Tursina. UKM Mapala itu pecinta alam. Jadi kayak yang suka daki-daki gunung gitu ya, suka daki gunung, terus penghijauan gitu. Jadi yang pokoknya pecinta alam lah.
Terus terutama itu identiknya dengan yang hobinya itu kayak mendaki gunung gitu ya, ekstrim ya. Lalu selanjutnya ada UKM Unior, unit olahraga ya. Jadi di bidang kayak kebugaran ya, olahraga ya, kebugaran, kesehatan tubuh kita, kayak seperti sepak bola, voli, bulu tangkis gitu ya. Dan bukan olahraga fisik aja guys ya, olahraga otak juga kayak catur gitu ya. Lalu selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. Kopma itu jadi kayak koperasi mahasiswa ya, kayak minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi gitu ya. Jadi di bidang sosial lah, karena menurut saya kan terjun langsung ke masyarakat ya. Lalu selanjutnya UKM Komus, Komunikasi Musik Studio 3, yaitu kayak ya juga olah vokal sih, tapi yang kayak band jadi ya lengkap, ada vokalis, ada gitarisnya, ada drummer, ada bassisnya, pianisnya juga ada. Jadi lengkap lah, kayak satu tim, satu band gitu lah, ibaratnya seperti itu. Lalu ada UKM Taekwondo ya, yang suka karate ini taekwondo, ini ada taekwondo bela diri ya, bergerak di bidang bela diri ya. Lalu ada UKM Jepret Club. Nah, Jepret Club ini yang suka foto-foto ya, fotografi, di bidang fotografi, kayak fotografi, videografi. Jadi kayak yang suka mengabadikan momen-momen tertentu gitu ya, kayak seumpama di UIN ada event apa gitu, itu kayak foto-foto, ngevideo buat sinematik asik gitu ya. Mantap itu. Biasanya anak-anak muda itu seneng fotografi karena sedang naik daun ya, trendingnya ini ya ibaratnya. Lalu selanjutnya ada UKM Simfoni, yaitu kayak UKM Simfoni itu kayak programnya kayak Symphony Weekend Show, Daipa, Symphony Soccer, Fresh Sunday Top Chart, Soda di Hari Mami, English Day, Yomul Arabi. Jadi kayak yang ngadain kayak event-event gitu ya guys ya. Lalu selanjutnya ada UKM LKP 2M, jadi Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Nah ini jadi kayak yang suka membuat karya-karya gitu ya, karya baik ilmiah maupun non ilmiah ya, terutama yang kayak ilmiah secara nyata itu kayak buku itu. Terus di media sosial kayak kita bikin blog, nah ibaratnya seperti itu. Terus ada UKM UAPM Inovasi, yaitu bergerak di bidang jurnalistik, kayak kita bikin jurnal gitu ya, jurnal kegiatan. Terus ya bikin jurnal terus agar beberapa kegiatan itu berjalan dengan lancar ya. Lalu selanjutnya ada bentar, ternyata sudah selesai. Saya maaf ini sambil baca dikit ya, soalnya agak kurang paham gitu. Lalu materi selanjutnya yaitu ada kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh gitu ya. Pembicaranya ini saya suka, ini Muhammad Hasanuddin Wahid. Ini menurut saya ini materi yang kayak menghibur banget loh. Di tengah-tengah kita, tugas kita yang banyak ya, terus terang tugas kita banyak, tapi kan beliau ini kayak yang membuat kita itu kayak happy, enjoy gitu loh. Jadi kayak di sini beliau itu kayak membangkitkan rasa semangat kita, membangkitkan semangat bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Jadi
ibaratnya beliau juga di momen tertentu itu kayak ngerosting anggota DPR ya. Jadi kayak dosen tidur nggak dibayar, tapi DPR tidur itu dibayar ya. Lalu kita sebagai rakyat biasa ingin punya mobil, diwakilkan sama wakil rakyat. Kita mau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakilkan saja dengan wakil rakyat. Dan wakil rakyat itu harusnya kan mengayomi rakyatnya ini. Jadi kayak ketuanya rakyat itu. Jadi secara tidak langsung ya, mereka itu kayak gimana ya, harusnya sadar mereka itu bahwa jongosnya kita, jongosnya masyarakat lah. Itu yang disampaikan beliau itu terus terang membuat saya kayak seneng gitu, kayak plong gitu loh, kayak menghibur banget gitu di tengah-tengah tugas kita yang ya lumayan banyak lah, tapi nggak banyak banget ya, soalnya tentunya atas kita, cutting kita, dosen itu pastinya sudah mempertimbangkan beberapa hal untuk memberikan tugas-tugas yang seperti itu kepada kita, dan dalam tempo yang seperti itu tentu itu sudah dipikirkan. Jadi kita nggak perlu khawatir kayak nanti kayak stres, nanti sakit, nanti drop, nanti nggak, tenang. Selama tugasnya masih masuk akal ya, semuanya masih masuk akal sih, tapi ya kita tetap semangat aja ya. Jadi di sini beliau juga menerangkan tingkat COVID di Indonesia ya, seperti yang saya bahas di kesempatan yang lalu. Beliau juga mengatakan bahwa di tengah-tengah COVID ini kita harus menjaga kesehatannya, kita harus menjaga imun tubuh kita sendiri. Jika tidak kita, siapa lagi gitu loh. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa tingkat COVID di Malang itu sudah menurun dari level 4 menuju level 3. Jadi ada udah membaik daripada yang lalu-lalu gitu ya. Sekarang udah membaik ya. Harapannya semoga kedepannya jauh lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Lalu beliau juga menerangkan bahwa kita sebagai bangsa yang muda itu harus bisa membawa perubahan untuk bangsa ini ya, dengan tiga kekuatan. Yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan pasar. Nah, jadi kita jadi UIN Malang itu sudah ada tiga-tiganya, seperti arus utama pengembangan teknologi digital. Kita ada teknik informatika, lalu ada link dan match dengan sektor industri, ada bagian pemasaran, manajemen, ekonomi syariah, perbankan, seperti itu ya. Lalu kayak agama kita harus kuat. Nah, udah ada kayak bahasa Arab, terus tarbiyah, seperti itulah. Dan kita juga jadi generasi muda ya, jangan kayak kelemar-kelemar gitu ya. Kita harus semangat lah ya, walaupun ini saya agak capek ya, udah ngantuk, tapi semangatlah. Besok hari kita jauh lebih menyenangkan daripada hari ini. Wis tau, percaya itu guys, gak bakal kepikiran apa-apa. Itu yang dari dulu saya pegang, besok bakal jauh lebih menyenangkan daripada hari kemarin. Menyenangkannya dalam arti apa ya, kita nggak tahu, bahwa saya anggap besok itu menyenangkan. Takdir apa yang terjadi besok harus kita terima dengan lapang dada. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.